kemarin tentang awal waktu asar dan akhir waktu asar, benar? Astagfirullahaladzim, jauh amat. Hah? Udah zakat fitrah. Oh, jauh amat. Zakat fitrah udah. Berarti bab puasa. Masuk kepada bab puasa. Faslun. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsah. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu daripada 5 perkara. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu 5 perkara. Dengan salah satu daripada 5 perkara. Artinya wajib puasa bagi orang yang mendapati terkumpulnya syarat yang akan datang. Cukup salah satu dari 5 aja itu cukup. Salah satu dari 5 aja itu udah cukup dia tadi itu untuk menjalankan puasa Ramadan. Yang pertama, ahaduha bikamali Sya'ban 30 yauman. Yang pertama, dengan sempurnanya 30 hari bulan Sya'ban. Itu yang pertama. Ini yang pertama yang ada dalam kitab Safinah. Itu yang pertama yang ada dalam kitab Safinah. Dengan sempurnanya 30 hari, maka wajiblah bagi orang tersebut untuk melakukan puasa. Jadi makanya itu ada yang namanya ru'yah kan ya. Ru'yah kita melihat bulan. Udah terlihat apa belum awal bulan Ramadan. Di kapan? Pada malam terakhir di bulan Sya'ban. Antara 29 atau 30. Kalau Hijriah itu 29 atau 30. Kalau Masehi 30 atau 31, kecuali Februari. Kabisat namanya, kabisat sama satu lagi. Kalau misalnya hari ke-29 lihat bulan enggak kelihatan, maka ketika tidak terlihat harus digenepin menjadi 30 hari. Artinya besok masih dikategorikan bulan Sya'ban, tanggal terakhir. Nah, besok lusanya baru masuk 1 Ramadan gitu. Yang harus sempurna tuh. Ada 2 syarat lagi yang tidak disebutkan. Sebenarnya itu kata pengarang Nailur Roja ada 2 lagi. Kan kita bahas yang 5 ini aja. Cuman 2 ini nanti kita bahasnya. Yang pertama, sempurnanya 30 hari, ya. Kalau misalnya si Zaid ngelihat hilal kan bulan tuh. Si Zaid ngelihat hilal sendiri, maka kena kewajiban buat si Zaid aja. Si Zaid ngadu sama hakim, wahai hakim, saya melihat hilal bulan puasa buat besok hari. Kata hakim, enggak ditetepin sama hakim dan tidak memberikan keputusan untuk besok itu kewajiban puasa. Maka kena kewajiban puasa itu fi haqqi Zaid, pada haknya si Zaid doang. Kalau nggak ada penetapan dari hakim, maka yang kena kewajiban hanya pada si Z. Kita bisa kalau bisa ngeliat hilal atau ilmunya, bukan asal lihat doang, lihat besok puasa. Nggak seperti itu. Tapi kita mesti tahu ilmunya, ilmu falak, ilmu perbintangan. Tahu tuh pakai Microsoft apa sih namanya, walhasil deh, teleskop dan lain sebagainya. Nah itu ada ilmunya. Kalau kita kelihatan dengan ilmunya, oh kita bisa tetepin silahkan. Maka kewajiban buat diri sendiri.
Yang kedua, wasaniha, dan yang kedua dengan melihat hilal bagi orang yang melihatnya. Yang kedua dengan melihat hilal bagi orang yang melihatnya, sekalipun orang fasik. Sekalipun orangnya adalah orang fasik. Sekalipun orang fasik. Hilal ini dikenal nih, udah kelihatan belum tuh hilal? Hilal itu terlihat pada hari pertama 2 sama 3 doang. Selebihnya itu baru namanya bulan. Namanya dikenal setelah hari ketiga, tsumma huwa qamarun. Namanya perempuan bagus tuh, gamar. Evangeli gamar. Seperti terangnya seperti rembulan pada malam hari. Qamar. Kalau hari pertama disebutnya hilal, kalau terlihat 2 dan 3 itu namanya hilal. Kemudian setelahnya, kemudian setelah hari ketiga, huwa gomarun. Itulah yang dinamakan gomar, itu bulan. Yang kedua ini, perkara yang wajib puasa Ramadan dengan salah satunya itu melihatnya seseorang, walaupun orang tersebut adalah orang fasik. Orang fasik adalah orang yang sering melakukan dosa kecil dan pernah melakukan dosa besar. Itu namanya fasik. Walaupun orang fasik, maka wajib baginya dengan melihat hilal tersebut untuk berpuasa. Dengan sendirinya itu kena kewajiban. Kalau kita alhamdulillah kita ada pemerintahan yang nentuin besok puasa, ikut. Orang-orang dari dahulu kala nggak ada yang menentukan sendiri, jarang. Kecuali orang-orang yang memang kompeten. Kapasitas ilmu untuk meru'yah hilal udah mumpuni. Itu nggak jadi masalah. Perbedaan yang seperti itu udah biasa terjadi dari dahulu kala. Yang mau ikutin pemerintah mangga, yang mau ngelihat sendiri kalau tahu ilmunya mangga. Yang ketiga, bithubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadah, dengan tetapnya bagi orang yang tidak melihat bi'adli syahadah, dengan kesaksian orang yang adil. Bisubutihi, dengan tetapnya fi haqqi man lam yarahu, bagi orang yang tidak melihatnya, dengan kesaksian orang adil. Tahu adlu syahadah? Nanti adlu syahadah ada adlu riwayah. Kalau adlu syahadah siapa? Dengan tetapnya atau dengan ditetapkannya bagi orang yang tidak melihat dengan orang yang tidak melihat, dengan kesaksian orang yang adil. Kesaksian orang yang adil. Nah, sekarang orang dikatakan adlu syahadah ini apa definisinya? Nah, ini perlu tahu nih. Orang adlu syahadah, kesaksian dari orang yang adil. Nah, siapa adlu syahadah? Adlu syahadah adalah man lam yartakib kabiratan wa lam yusirra ala saghirah wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi wa kana dzakaran hurran rasyidan dza muru'atin yaqdhan natiqan sami'an basiran fala yakfi fasik. Nah, adlu syahadah ini adalah orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak sering atau tidak melulu melakukan dosa kecil. Itu namanya adlu syahadah. Dan ketaatannya orang ini lebih banyak timbang maksiatnya. Itu adlu syahadah. Dan syaratnya adlu syahadah nggak bisa perempuan. Zakaron, laki-laki. Hurron, itu merdeka.
Rasyidan man salaha fi dinihi wa dunyahu. Orang rasyid adalah orang yang baik di dalam urusan dunia dan agamanya. Kagak gila gitu. Ame dunia kagak ama dunia artinya dia tidak menghambur-hamburkan uang, digunakan ketika dia punya harta tuh dengan baik, tidak dihajar. Hajar itu kalau dalam hukum fikih ditahan hartanya sama pemerintah karena dia hambur-hamburkan uang tersebut. Nah ini namanya orang yang belum rasyid walaupun umurnya udah gede. Terus dalam urusan dinihi, dia sholatnya rapi, tidak menjadi orang yang tukang maksiat. Itu namanya apa? Rasyid. Dza muru'ah, punya harga diri, punya kehormatan. Harga dirinya itu muru'ah. Apa sih muru'ah? Harga diri. Dia punya harga diri, nggak dijatuhin, harga dirinya dimurahin gitu. Yaqdhan, natikon, di dalam keadaan sadar atau adlu syahadah kalau ngomong. Natikon, bisa ngomong, mendengar dan melihat. Maka nggak cukup orang fasik, anak kecil, budak, perempuan, adlu syahadah tinggi nih syaratnya, berat adlu syahadah. Ya. Berat. Perbedaan dengan adlu riwayah, tadi kan Anda bilang ada adlu riwayah, ada adlu syahadah. Tadi adlu syahadah harus apa tadi? Merdeka dan tidak boleh perempuan. Perbedaan di adlu riwayah hanya itu aja. Kalau adlu syahadah tadi yang nggak melakukan dosa besar, sering melakukan dosa kecil, tidak sering melakukan dosa, bukan orang fasik dan sebagainya. Kalau adlu riwayah semuanya ini sama kecuali di dalam masalah merdeka dan laki-laki. Maka tidak disyaratkan di dalam adlu riwayah orang yang merdeka dan laki-laki, artinya boleh budak dan perempuan. Bedanya itu dong, Mbak. Ya. Penting ini definisi bakal bakal kita mengetahui ini orang yang melihat bisa dipercaya apa kagak nih. Ya, nah, kita kalau yang sekarang tinggal kita ikutin tuh pengumuman pemerintah karena hukum pemerintah itu raful khilaf, mengangkat perbedaan. Udah langsung ditanggung jawab. Kita nggak tanggung apa. Godi. Nah, begini, udah nggak ada perbedaan pendapat, udah bisa. Raful khilaf, apa namanya keputusannya seorang hakim mengangkat perbedaan. Nah, yang ketiga itu tadi kan dengan apa? Nah, itu ditetapkannya di sisi hakim, seorang godi. Ini orang adlu syahadah, melihat hakim putusin, besok puasa, ini orang adlu syahadah. Masa kita. Karena di syarahnya itu disebutkan subutuhu inda ghadin bi ru'yati adli syahadatil hilal ba'dal ghurub in kana hadidal basar. Ditetapkannya di sisi seorang hakim dengan melihatnya orang adlu syahadah kepada hilal. Adlu syahadah udah kelihatan, wahai hakim,